Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berni Putra dengan NIM 2365062 dari kelas C. Di sini saya akan melanjutkan jurnal dari review jurnal pertemuan kelima, yaitu yang membahas tentang jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Caption pembelajaran ini yaitu menganalisis definisi kejahatan teknologi informasi, mengidentifikasi karakteristik kejahatan dengan sarana komputer, memahami modus operandi coding sebagai contoh kejahatan support property, mengevaluasi klasifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran dan modus. Eh, Paradoks teknologi informasi manfaatnya yaitu memudahkan hidup manusia, dampak negatifnya itu memang memfasilitasi kejahatan, perubahan paradigma kriminologi dari faktor manusia, faktor teknologi, faktanya yaitu kejahatan ada sering dengan kemajuan teknologi. Definisi kejahatan teknologi informasi yaitu universal, belum ada definisi baku, tapi ada kesamaan pengertian. Intinya yaitu upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer tanpa izin melawan hukum. Indra Safitri. Indra Safitri eh, menjelaskan juga kejahatan yang berkaitan pemanfaatan tim tanpa batas dan karakteristik karakteristik rekayasa teknologi. Eh, Dua kategori utama kejahatan TI yaitu kejahatan yang bertujuan untuk merusak sistem atau jaringan komputer, contohnya hacking, eh, DDoS, malware. Kemudian ada kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, contoh penipuan online, pornografi, pornografi anak, perdagangan narkoba. Kemudian ada evaluasi istilah kejahatan komputer, yaitu komputer misuse atau penyalahgunaan, komputer abus, penyalahgunaan, komputer fraud, penipuan, komputer related crime, kejahatan terkait komputer, komputer asisten crime, kejahatan berbantuan komputer, komputer crime, kejahatan komputer, cybercrime, kejahatan cyber. Kemudian ada komputer dari alat hitung ke pusat kejahatan, yaitu asal kata to compute, menghitung, evolusi fungsi kalkulator atau multimedia atau internet. Definisi modern, kumpulan mesin elektronik bekerja otomatis berdasarkan program, rangkaian peralatan dan fasilitas bekerja elektronis, dan iOS. Definisi jaringan komputer global menggunakan protokol internet, keunggulan versus telepon atau fax, bisa kirim suara, teks, gambar, video sekaligus. Fungsi sosial komunikasi variatif atau chat, video call, forum. Kemudian motif kejahatan dengan saran TI, ekonomi, uang, keuntungan finansial, politik, aktivisme, propaganda, cyber warfare, sosial, balas dendam, popularitas, pengakuan, psikologi, tantangan, kepuasan, gangguan jiwa, ideologi, hak aktivisme, terorisme digital. Kemudian ada coding, definisi dan karakteristik. Definisi penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet, terminologi hacker, carding atau penipuan dengan kartu kredit. Sasaran properti memiliki orang lain, cybercrime again property, modus komputer facilitate crime, kejahatan umum menggunakan komputer, modus operandi trading, perolehan data phishing, skimming, database, database
break, validasi, cek validitas kartu dengan software khusus, transaksi beli barang atau jasa online, pengiriman guna alamat drop atau receiver, penjualan, jual barang di pasar gelap. Kemudian ada carding sebagai kejahatan lintas negara. Pelaku bisa dari negara manapun, korban bisa di negara manapun, server sering di negara dengan regulasi longgar, pembayaran cryptocurrency atau e-money internasional, pengiriman barang melalui jasa kurir internasional. Eh, inilah alur dari carding atau diagram flow. Data data kartu kredit curian melalui validasi dengan software, kemudian transaksi e-comment, e-comment, kemudian pengiriman ke drop address, penjualan barang ilegal, pencucian uang. Kemudian dampak carding, yaitu korban langsung memiliki kartu kredit, kerugian finansial, korban tidak langsung. Merge e-commerce, chargeback, sistematik, tingkat biaya transaksi kartu kredit, reputasi turun, kepercayaan pada e-commerce. Kemudian ada klarifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran, agent person, eh, cyberbullying, doxing, cyber stalking, agen properti, kardingan, pembajakan software, pencucian data, agen government, cyber teroris, hacking pemerintah, agen society, penyebaran hoax, ujaran kebencian. Kemudian klarifikasi berdasarkan modus operandi. Komputer AS target hacking virus DDoS. Komputer AS tool unit penipuan online pornografi. Komputer AS pledge US pledge pelanggaran hak cipta dan penyimpanan data ilegal. Kemudian ada studi kasus kerdingan ring Indonesia. Fakta 2019, Polri ungkap sedikit kerdingan transnasional, modus phishing website bank palsu, kerugian sampai dengan 2,5 miliar rupiah, pelaku WNI dan WNA, hambatan server di luar negeri, pembuktian digital. Regulasi untuk kerdingan Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junsto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE Pasal 30 Akses Ilegal, Pasal 32 Intervensi Data, Pasal 36 Pencurian Data, Pasal 45 sampai dengan 52. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 480 tentang penggelapan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP Pasal 67 dan 68, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU TPPU. Kemudian pencegahan carding, teknis CVV, CVC, 3D search token, biometric verification. Kemudian ada edukasi, awareness, pemegangan kartu, monitoring sistem, deteksi anomali transaksi, kerjasama bank, merchant, aparat penegak hukum. Kemudian tren kerdingan modern, kerdingan USA servers, service, jasa kerdingan siap pakai, dark web, marketplace, jual beli data kartu kredit, cryptocurrency, pembayaran anonymous, all-powered, validasi otomatis dengan machine learning. Kemudian diskusi legal framework internasional,
Ada ISO atau IEC 27037. Kemudian ISO IEC 2704 dan seterusnya. Kemudian ada tren digital forensik masa depan, AI dan machine learning, otomatisasi analisis big data, IE, 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 IO, IoT, forensics, bukti dari smart devices atau kamera, speaker, sensor, block, blockchain forensik, pelacakan transaksi cryptocurrency, cloud forensics, standardization from from framework internasional. Rangkumannya itu keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan materi. Kemudian bentuk asli versus hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi digital forensik dan chain of custody krusial untuk integritas bukti. Presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens atau hakim non-teknis. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.